kenapa ini jadi heboh? Karena ini sekarang sebenarnya lagi hot isunya banget adalah soal PPDB, penerimaan peserta didik baru. Welcome back to the channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas soal yang lagi hot issue di luar sana soal pendidikan ya, khususnya PPDB di DKI Jakarta. Oke, sebelum berangkat kantor nih ya, jadi kita bahas dulu yuk bareng-bareng soal PJJ dulu nih ya, soal wacana PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online yang kemarin diwacanakan oleh Kemendikbud. Jadi memang ini statusnya masih wacana, belum jadi kebijakan. Tapi memang mumpung masih wacana, belum jadi kebijakan, mari kita bahas bersama supaya kita bisa kritisi dan kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang paling tepat untuk masyarakat Indonesia secara luas. Jadi kalau PJJ ini kan belajar online, menurut aku sih it's not a bad idea at all. Tapi untuk diaplikasikan di Indonesia itu memang masih belum belum tepat banget deh gitu. Karena aku juga sendiri belajar online, sekarang lagi ngambil Universitas Terbuka, itu belajar online untuk kuliah. Tapi bukan untuk SD, SMP, SMA maupun S1, S2 aku gitu. Ini udah ketiga nih, gelar ketiga, dan menurut aku fine for me karena secara infrastruktur kayak dari laptop, smartphone, internet, kuota itu semuanya ada. Terus juga aku sudah mengalami yang namanya belajar di sekolah yang nyata gitu, dari SD, SMP, SMA kayak belajar kedisiplinan, budi pekerti, terus belajar soal apapun deh yang non formal gitu ya di sekolah, itu udah melewati masa itu dan aku ambil online. Kenapa? Karena memang nggak ada waktu lagi untuk belajar di sekolah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita bahas PJJ sebenarnya plusnya apa sih? Banyak sebenarnya plusnya gitu ya. Oke, kita baca satu-satu nih ya. Lebih maju secara teknologi, yes, karena kita bisa akses segala sesuatunya dari internet. Kedua, lebih efisiensi waktu, mungkin karena kita nggak harus pergi pulang sekolah, terus udah gitu juga belajar waktunya juga bisa lebih singkat dan lain-lain. Terus lebih mandiri belajar pastinya, karena kita bisa mengatur waktu sendiri. Untuk anak-anak yang mandiri itu sebenarnya oke banget, tapi ada minusnya. Minusnya itu adalah pertama infrastruktur. Nggak semua anak di Indonesia itu berkemampuan finansial yang baik. Jadi bisa dari laptopnya, dari kuotanya, dari internetnya dan lain-lain. Sedangkan kalau nggak ada kuota internet, misalnya lagi kurang, nggak bisa upload, nggak bisa download tugas. Nah, terus kurangnya tatap muka. Jadi misalnya kita nggak ngerti pelajarannya dan lain-lain, nggak bisa kita langsung interaksi kayak di kelas, gitu kan? Terus untuk biaya juga pasti ada tambahan. Untuk kayak tadi pulsa, kuota, wifi. Terus juga untuk penerimaan pelajaran juga mungkin terkadang kita mikirnya bahwa oh di sekolah lebih ya nggak lebih konsentrasi atau gimana, nggak juga, karena itu sih tergantung anaknya. Tapi kalau misalnya ada anaknya yang memang tidak terlalu fokus, masih maunya main dan lain-lain, apalagi kalau belajarnya online kayak gitu kan. Terus juga jiwa kompetitif pastinya berkurang, karena kan kayak misalnya kita mau ranking-rankingan, mau lomba-lombaan, itu mulainya dari sekolah. Nah, jadi untuk PJJ sendiri ini masih wacana, tapi karena wacana ini dilontarkan di rapat yang dengan DPR RI, di mana itu bisa diakses umum, bisa masuk ke media, sosial media dan lain-lain, akhirnya jadi heboh. But it's good karena kita bisa kritisi terlebih dahulu, kita bisa diskusi terlebih dahulu sebelum kebijakan diambil ya. Nah, justru karena kenapa ini jadi heboh, karena ini sekarang sebenarnya lagi hot isunya banget adalah soal PPDB, penerimaan peserta didik baru, terutama di DKI Jakarta. For me, it's not fair, dan juga ini benar-benar jadi keluh kesah orang tua, murid semua pada nangis-nangis, stres semua banyak masukan laporan dari wilayah gitu kan. Anak saya udah berprestasi tapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri misalnya seperti itu. Jadi PPDB ini polemik banget lah untuk sekarang ini. Kenapa? Karena jadi gini, PPDB itu ada yang namanya jalur inklusi, afirmasi, zonasi, perpindahan dan juga luar DKI. Nah, yang paling banyak itu persentasenya adalah afirmasi dan juga zonasi. Nah, afirmasi sendiri itu kalau misalnya untuk SMP ya atau SMA itu 27%, zonasinya 50%. Nah, ini kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu sebetulnya kurang sinkron ya, ada beberapa poin dengan Kemendikbud. Kenapa? Kayak soal zonasi gitu ya. Untuk zonasi sendiri itu kan 50% nih. Kalau di luar daerah itu banyak yang
dilihatnya itu ada meterannya. Nah, bisa dilihat ya nanti di grafiknya ada meterannya, misalnya dari rumahnya ke sekolahnya itu berapa meter. Di DKI Jakarta itu nggak ada, dan itu yang makanya dibilang nggak fair gitu. Kenapa? Karena nggak bisa tahu lebih jauh atau lebih deketnya gitu, seperti itu. Memang ada yang bina RW nih kemarin, cuman banyak juga yang mengeluhkan ada yang sekolahnya nggak di RW tersebut gitu. Jadi itu bagaimana? Nah, ini harus dievaluasi dan juga dikritisi habis, kita kawal habis supaya ada yang namanya fairness untuk anak-anak yang memang harusnya bisa masuk ke sekolah negeri. Terus udah gitu berikutnya yang afirmasi, zonasi, inklusi itu kriteria seleksinya adalah usia gitu loh. Makanya kan kemarin banyak juga ada tulisan bahwa oh jadi ini kekhususan untuk yang tua-tua gitu. Jadi makanya balik lagi harusnya memang prestasi itu juga tetap dari nilai rapor, dari apa itu tetap dihiraukan gitu, karena memang anak-anak yang sudah mati-matian belajar, terus juga prestasinya bagus, akhirnya pada putus asa karena nggak bisa masuk sekolah. Terus udah gitu, akhirnya pilihannya adalah sekolah swasta, dimana kalau sekolah swasta itu nggak gratis kayak sekolah negeri, dan juga nggak bisa nggak semua anak-anak yang memang mau masuk sekolah negeri itu terus dikasih pilihan sekolah swasta itu bisa bayar. Jadi ini yang harus kita kawal habis. Semoga kedepannya PPDB ini lebih fair, dan ya kalau misalnya memang nggak fair terus banyak yang memang ini jadi polemik yang luar biasa, ya dibatalkan, diulang lagi aja gitu ya. So itu aja dari aku. Semoga kedepannya sistem pendidikan kita lebih baik lagi dan anak-anak Indonesia semakin pintar dan cemerlang meskipun dalam keadaan himpitan virus, himpitan persaingan dan lain-lain sekarang. Oke?